Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya harap Anda semua yang sedang menyaksikan video ini sehat-sehat saja dan dalam kondisi aman serta tentram. Hari ini saya Khairul Umam akan menyajikan materi dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek atau yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai Object Oriented Programming alias OOP. Baik, hari ini di pertemuan pertama kita akan berbicara tentang kelas dan objek. Apa itu kelas dan objek? Mari kita bahas. Oke, pembahasan pertama saya ingin bicara tentang konsep secara abstraksi bagaimana itu kelas dan objek, terutama kaitannya di dalam dunia nyata. Mari kita lihat yang pertama. Coba kalau saya bertanya kepada Anda, di gambar-gambar ini siapakah mereka? Ada seorang dokter, ada seorang perawat, ada petani, anak kecil. Nah, kalau kita bahasakan ke dalam satu kata atau ke dalam satu istilah, kira-kira Anda akan menyebut mereka ini sebagai apa? Saya yakin Anda akan menyebut mereka ini sebagai orang atau manusia. Betul? Ada seorang dokter, ada seorang perawat, seorang anak bayi, ada manusia kecil, manusia dewasa. Ya, mereka adalah orang atau manusia. Oke, berikutnya. Kalau yang ini kita lihat ada 9 gambar di sini. Saya yakin Anda semua pasti tahu hewan yang lucu ini. Kalau saya tanya, ini apa? Pasti Anda akan menjawab ini adalah sekelompok kucing. Oke. Lalu bagaimana dengan yang ini? Oke. Saya yakin Anda akan menjawab ini adalah gambar-gambar dari burung. Lalu bagaimana kalau saya gabungkan kucing dan burung dan juga beberapa contoh gambar yang lain? Di situ ada kepiting, ada bintang laut, ada kura-kura. Kira-kira kalau saya minta Anda untuk sebutkan satu kata yang bisa mewakili mereka ini semua, saya yakin Anda akan menjawabnya sebagai binatang atau hewan. Nah, lalu bagaimana kalau saya kumpulkan menjadi seperti ini semua? Ada manusia, ada kucing, ada burung, ada ikan, ada penyu dan sebagainya. Kira-kira satu frasa atau satu istilah apa yang bisa mewakili mereka? Ciptaan Tuhan? Boleh. Atau mungkin ada yang menjawab mereka sebagai makhluk hidup. Ya. Jadi itu. Di sini ada manusia, ada kucing, ada burung, ada ikan, dan mereka ini semua adalah makhluk hidup. Nah, bagaimana bisa kita menyebut bayi ini manusia, kemudian si kuning lucu ini kucing, kemudian yang merah ini menjadi burung? Kok bisa ya kita sebut mereka ini dengan nama atau dengan istilah yang berbeda-beda? Bagaimana cara kita membedakan mana yang manusia, mana yang kucing, dan mana yang burung, atau bahkan nanti mana ikan? Bagaimana cara kita membedakannya? Terus bagaimana juga caranya kita bisa menyebut kucing dan burung itu sebagai hewan? Kenapa tidak kita sebut dia sebagai tumbuhan? Atau kenapa tidak kita sebut mereka sebagai manusia? Pun kalau kita kumpulkan manusia, kucing, burung, dan sebagainya di dalam satu tempat, kenapa kita sebut mereka sebagai makhluk hidup? Bagaimana itu bisa? Oke, itu sudah kebiasaan. Tapi bagaimana kebiasaan itu lahir? Baik. Nah, di sini secara tidak sadar kita sebetulnya sedang membuat atau melihat ciri khas atau karakteristik dari gambar-gambar ataupun benda-benda tadi. Dari ciri khas atau karakteristik ini kemudian lahirlah pembeda. Ya, ciri khas atau karakteristik itu menjadi pembeda ya, sehingga kita tahu oh, yang ini loh manusia, yang ini loh kucing, dan yang ini loh burung gitu. Kenapa? Karena beda. Apanya yang beda? Karakteristiknya, ciri khasnya. Oke. Memangnya karakteristiknya manusia seperti apa? Karakteristiknya kucing seperti apa? Karakteristiknya burung seperti apa? Kenapa kita bisa melihat mereka sebagai sesuatu yang berbeda? Oke. Nah, manusia, kucing, dan burung tadi masing-masing bisa kita sebut sebagai kelompok yang berbeda. Betul? Betul. Kenapa? Karena sudah kita bahas tadi, mereka memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, di dalam mata kuliah kita ini, kelompok ini bisa juga kita sebut sebagai kelas. Ya, jadi kalau kita ngomong kelas itu sebetulnya kita ngomong sebagai kelompok, bukan ruangan di dalam sekolah ya. Tolong mindsetnya diubah dulu. Ketika di mata kuliah ini kita ngomong kelas itu bukan sebuah ruangan, tapi kelompok, begitu. Jadi nanti ada kelas manusia, ada kelas kucing, ada juga kelas burung seperti ini. Nah,
Mungkin juga nanti akan muncul kelas-kelas yang lain. Saya yakin Anda bisa menyebutkan banyak sekali kelas yang ada di dalam dunia ini. Mulai dari kelas tumbuhan, tidak selalu makhluk hidup ya, bisa saja benda mati, mobil, apalagi bebatuan, rumah. Pokoknya kalau kita nyebut sebagai kita sebut dengan konsep yang general yang belum jelas itu, maka kita sebenarnya sedang membahas sebuah kelas atau kelompok. Oke. Nah, kalau kita lihat tadi, katakan di dalam manusia ya, antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, itu bisa saja karakteristiknya berbeda-beda, cirinya berbeda-beda. Oke. Kita lihat, kita tahu bahwa manusia itu pasti punya tinggi badan, pasti punya warna rambut, pasti juga punya warna kulit. Tetapi faktanya ada yang tingginya berapa 1,5 meter lebih begitu ya, ada yang masih kecil karena dia masih bayi atau masih anak-anak, ada yang rambutnya hitam, ada yang rambutnya pirang, ada yang kulitnya sawo matang, ada yang kulitnya putih, ada yang kuning langsat, tapi sama-sama punya tinggi, sama-sama punya warna rambut, dan juga sama-sama punya warna kulit. Begitu juga dengan kucing, ada yang ekornya pendek, ada yang warna bulunya kuning, ada yang hitam, beragam, tapi sama-sama punya ekor, sama-sama punya bulu. Begitu juga dengan burung. Kita tahu burung pasti punya sayap, begitu kan? Tetapi bagaimana bentuk sayap burung yang satu dengan burung yang lain? Apakah pasti sama? Belum tentu. Ada yang sayapnya lebar, ada juga yang sayapnya kecil, menyesuaikan pada ukuran tubuhnya. Tetapi mereka tetap sama-sama punya sayap. Oke. Nah, kita lihat tadi ada kucing kuning, ada kucing yang hitam. Ada manusia bernama Ahmad, ada manusia bernama Roy, ada manusia bernama Ani. Nah, Ani, Ahmad, Roy, saya sendiri, Umam, bahkan Anda yang sedang menyaksikan video ini, sebetulnya kita semua ini adalah sebuah perwujudan dari satu kelas manusia. Oke. Saya manusia, Anda manusia, orang tua kita manusia. Tapi kalau kita menyebut diri kita sendiri, berarti kita adalah perwujudan dari manusia. Nah, perwujudan ini di dalam mata kuliah kita sebut sebagai objek. Oke. Proses perwujudan kita kenal juga dengan istilah instansiasi atau instance dalam bahasa Inggris. Jadi nanti kalau saya sebut kita menginstansiasi sebuah objek, jangan bingung apa itu instansiasi, bukan bikin mie instan loh ya, tapi kita mewujudkan sebuah kelas langsung menjadi objek. Nah, karena objek adalah perwujudan dari kelas, maka dia pasti memiliki karakteristik bawaan dari kelas asalnya. Saya manusia, saya pasti punya tinggi badan. Orang tua saya manusia, orang tua saya juga pasti punya tinggi badan. Saya manusia, punya rambut berwarna hitam. Terus orang tua saya, orang tua saya punya rambut, tapi mungkin warnanya bukan hitam, tapi tetap punya rambut. Oke. Jadi nilainya mungkin saja berbeda-beda antara objek meskipun berasal dari satu kelas yang sama. Contoh begini ya, saya buat ilustrasi. Ada seorang manusia bernama Eric. Dia adalah seorang pria, rambutnya coklat dan tingginya 168 cm. Kemudian ada lagi seorang manusia bernama Alexa. Dia seorang wanita, jadi jenis kelaminnya wanita, berambut pirang dan tingginya 163 cm. Sama-sama manusia, sama-sama punya rambut, tapi warnanya berbeda. Sama-sama manusia, tapi jenis kelaminnya berbeda. Sama-sama manusia, tapi tinggi badannya berbeda. Oke. Begitu juga di sini saya ibaratkan ada 2 ekor kucing, ada yang Himalayan, ada yang kucing dom, ada yang bulunya abu-abu, ada yang bulunya berwarna agak kecoklatan atau berwarna oranye seperti itu. Pun dengan burung. Oke, jadi meskipun sama-sama burung, mereka mungkin punya bentuk paruh yang berbeda, bentuk sayap yang berbeda, bahkan jenisnya berbeda. Ada burung parkit, ada burung jalak, burung elang dan sebagainya. Tapi mereka adalah sama-sama burung. Sama-sama punya karakteristik, tetapi bentuk atau nilai karakteristiknya mungkin berbeda. Oke. Nah, jadi dari sini bisa kita simpulkan bahwa kelas adalah cetakan. Kelas adalah kelompok. Kelas itu bentuk general, bentuk umum yang belum yang rupanya, yang bentuk aslinya itu masih belum bisa kita lihat, tapi kita sudah tahu karakteristiknya. Kalau saya ngomong manusia gitu, Anda pasti bisa bayangkan objek yang punya kepala, punya tangan, punya warna kulit, punya ini. Kalau saya ngomong kucing, yang punya ekor, yang punya bulu. Kalau saya ngomong burung, yang punya sayap, begitu.
Tapi yang seperti apa sayapnya, yang seperti apa bulunya, yang seberapa tinggi badannya, itu belum jelas kalau di kelas. Nah, untuk menjelaskannya kita wujudkan kelas itu menjadi objek. Begitu. Oke. Nah, coba kita lihat lebih jauh lagi. Kita tadi bicara bahwa seorang manusia punya tinggi badan, punya warna rambut dan sebagainya. Tetapi yang melekat pada manusia bukan hanya itu saja ya. Manusia pun bisa melakukan sesuatu. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang manusia? Oke. Kita anggap manusia bisa bicara, bisa makan, bisa berjalan, bisa berlari, bisa tidur, bisa banyak hal. Oke. Lalu, apa yang bisa dilakukan oleh seekor kucing? Saya yakin kucing bisa makan. Tapi apakah kucing bisa bicara? Lebih tepatnya kita katakan kucing bisa mengeong. Oke. Kemudian burung, apa yang bisa dilakukan oleh seekor burung? Bisa makan? Bisa, kalau nggak makan nggak hidup gitu. Bisa berjalan? Ada yang bisa berjalan, ada yang loncat-loncat ya. Tetapi ada satu hal yang bisa dilakukan oleh burung dan tidak bisa dilakukan oleh manusia secara normal, yaitu terbang. Burung bisa terbang, manusia tidak bisa terbang kalau tidak pakai alat bantu. Begitu juga dengan kucing tidak bisa terbang. Oke. Jadi selain dengan data-data yang ada pada diri objek seperti manusia, nama, usianya, jenis kelamin, warna rambut yang berbeda, objek-objek ini juga punya sesuatu yang bisa dilakukan. Nah, apa kaitannya dengan mata kuliah kita? Kaitannya adalah pada properti dan metode. Ciri khas atau karakteristik tadi yang dimiliki oleh satu kelas, contoh yang di manusia tadi ya, ada nama, ada usia, ada tinggi badan, ada warna rambut dan sebagainya. Ini disebut sebagai properti atau atribut. Ya, ada yang ngomong properti, ada yang ngomong sebagai atribut. Saya sebut sebagai properti di sini. Nah, sedangkan apa yang bisa dilakukan oleh objek-objek dari kelas tadi disebut sebagai metode. Saya manusia bisa makan, berarti saya punya metode makan. Saya bisa bicara, berarti saya punya metode bicara. Saya punya kucing, dia bisa berlari, maka metode dari kucing itu adalah berlari. Saya melihara burung, nah burung itu bisa terbang, berarti metodenya terbang. Tapi saya nggak punya metode terbang, ya. Saya tidak punya metode terbang karena saya tidak bisa terbang. Oke. Oke, contohnya seperti ini. Jadi di manusia ada properti nama, usia, jenis kelamin, tinggi badan, warna rambut dan lain-lain ya. Ada banyak sekali. Anda bisa sebutkan sendiri. Sementara metode bisa bicara, bisa berjalan, bisa berlari, bisa makan, bisa memegang, bisa apa lagi ya, bisa tidur dan lain sebagainya. Gitu. Begitu juga dengan kucing, ya ada propertinya sendiri dan ada metodenya sendiri. Pun dengan burung, punya properti dan juga punya metode. Di antara satu kelas dengan kelas yang lain atau objek-objek ini, mungkin ada metode yang sama, namanya. Namun implementasinya biasanya berbeda. Namanya sama, tapi implementasinya berbeda. Kita akan bahas itu nanti lebih jauh. Oke, sekarang coba dipikirkan, kapan seorang manusia diberi nama? Lalu kapan seorang manusia ditentukan warna rambutnya? Dan apakah tinggi badan seorang manusia selalu sama dari lahir hingga meninggal dunia? Tidak pernah tumbuh. Oke. Saya yakin Anda akan menjawab seperti ini. Seorang manusia diberi nama, ada yang setelah lahir, ada pula yang sebelum lahir sudah diberi nama. Lalu, kapan warna rambutnya ditentukan? Warna rambut seorang manusia ditentukan bahkan sejak ia masih berada di dalam kandungan sang ibu. Betul? Ketika lahir rambutnya hitam gitu. Rambutnya mungkin berubah seiring usia atau mungkin karena faktor perubahan manual yang dirubah sendiri oleh si orang itu. Tapi warna rambut sudah ditentukan dari dalam kandungan ibu. Tidak ada yang lahir tanpa warna rambut ya, transparan kemudian dicat. Kemudian tinggi badan seorang manusia selalu sama dari lahir hingga meninggal dunia? Tentu tidak, karena tinggi badan manusia bisa berubah-ubah. Nah, dari fakta-fakta ini tadi kita menemukan bahwa ada beberapa fakta yang kaitannya dengan properti milik manusia ataupun yang mungkin nanti untuk objek-objek yang lain ya. Ada properti yang nilainya bisa diatur setelah objek itu terbentuk. Ada juga properti yang nilainya bisa ditetapkan terlebih dahulu bahkan sebelum objek itu dibikin. Gitu. Nanti ini kaitannya dengan properti pembentuk di dalam mata kuliah kita atau yang kita sebut sebagai konstruktor. Nah, itu tadi konsep dari OOP di dalam dunia nyata. Sekarang kita bicara tentang implementasinya ke dalam kode program. Bagaimana sih cara menerapkan kelas dan objek ke dalam kode program, terutama dalam bahasa TypeScript atau JavaScript nanti.
Baik, coba kita bahas ya. Untuk mendeklarasikan sebuah kelas, kita menggunakan keyword kelas yang kemudian diikuti oleh nama kelas. Bisa Anda lihat di sini ada kelas, nama kelas. Kemudian di dalam body dari kelas itu yang ditandai dengan tanda kurung kurawal, kita deklarasikan properti dan metodenya. Kalau Anda perhatikan di sini, properti itu sendiri sebetulnya adalah sebuah variabel, sementara metode adalah sebuah function. Gitu. Jadi properti itu implementasinya adalah variabel dan metode implementasinya adalah sebuah function. Oke. Nah, kalau sudah ada kelas, bagaimana cara bikin objek? Kita sebut tadi, objek adalah perwujudan dari kelas, artinya objek dilahirkan dari kelas. Untuk membuat objek, kita instansiasi dia dengan menggunakan keyword new. Nanti objek yang telah diinstansiasi dari suatu kelas pasti otomatis mengandung properti dan metode dari kelas tersebut. Caranya begini. Seperti ini ya. Jadi kita buat satu buah variabel, sebenarnya variabel ya, tapi variabel ini sifatnya nanti objek. Kemudian kita beri tanda sama dengan, diikuti dengan keyword new dan nama kelas yang ingin dibuat sebagai objek tadi. Oke, kalau sudah nanti objek ini dia punya properti dan metode yang berasal dari kelas ini, yang mana bisa kita akses menggunakan notasi dot atau titik. Nah, ini adalah contohnya. Oke, saya buat sebuah kelas manusia. Di dalam kelas manusia ada properti nama, jenis kelamin, dan tanggal lahir. Kemudian dia punya metode berjalan dan berlari. Ini adalah perwujudan dari konsep tadi ya. Kemudian ini baru kelasnya. Jadi belum ada wujudnya nih kalau di dalam dunia nyata. Bagaimana mewujudkannya? Kita instansiasi ya menjadi seperti ini. Saya buat dua buah objek dari kelas manusia. Saya sebut sebagai orang 1 dan orang 2. Anda tambah lagi di sini sampai 1000 pun boleh. Jadi satu kelas bisa melahirkan banyak sekali objek, tergantung pada kebutuhan Anda. Kemudian, orang pertama saya beri nama Fulan dan orang kedua saya beri nama Jane. Orang pertama saya suruh berjalan, orang pertama saya suruh berlari, orang kedua saya suruh berjalan, dan orang kedua saya suruh berlari. Nah, hasilnya nanti akan seperti ini. Fulan sedang berjalan, Fulan sedang berlari, Jane sedang berjalan, dan Jane sedang berlari. Bagaimana ini bisa jadi seperti ini? Kita coba breakdown kodenya. Baik, ini yang tadi deklarasi kelas ya. Jadi kita deklarasikan dulu kelas bernama manusia, kemudian kita buat propertinya di kelas manusia, kemudian kita tentukan metode-metodenya. Metode berjalan di sini kebetulan tugasnya hanyalah menampilkan tulisan nama sedang berjalan, kemudian yang berlari nama sedang berlari, hanya sesederhana itu. Ya, untuk contoh-contoh kita hari ini saja seperti itu. Oke. Kemudian untuk yang instansiasi kelas tadi menjadi objek, breakdownnya seperti ini. Oke, kita membuat dua buah objek dari kelas manusia, kemudian di sini kita memberi nilai pada properti nama. Jadi kan tadi kelas manusia punya properti nama. Orang 1 adalah bentukan dari manusia, jadi dia punya nama. Kita beri nama Fulan. Orang 2 pun begitu, dia adalah wujud dari manusia, maka dia pasti punya nama. Maka kita beri nama Jane. Nah, begitu juga orang 1 sebagai manusia, karena manusia tadi dikatakan bisa berjalan dan berlari, maka di sini orang 1 juga kita minta dia untuk berjalan dan berlari. Pun sama dengan orang kedua. Oke, jadi nanti tiap objek di sini bisa menjalankan metode yang ada di dalam kelasnya. Oke, kemudian outputnya jadi seperti ini. Kok bisa seperti ada tulisannya di depan yang 2 baris pertama ini Fulan, sementara yang 2 baris berikutnya Jane. Dapat dari mana? Breakdownnya seperti ini. Anda perhatikan bahwa nama ini berasal dari bagian yang ini, yang saya tandai dengan tanda kotak merah ini. Ada this.nama. Oke. Jadi walaupun sama-sama dihasilkan dari kelas yang sama manusia, tapi kalau diberi nama yang berbeda, maka outputnya akan ikut berbeda di sini. Tadi Anda perhatikan bahwa orang 1 berjalan, orang 2 juga berjalan, seolah-olah sama-sama berjalan. Oke, seolah-olah menjalankan satu metode yang sama. Sebetulnya itu metodenya berbeda. Ya. Jadi orang 1 adalah objek yang berbeda daripada orang yang kedua, tapi mereka sama-sama berjalan. Hanya saja nanti namanya yang berbeda di sini. Nah, nama ini seperti yang Anda tahu tadi, dia berasal dari pengisian nilai atau properti yang ada di sini. Begitu. Nah, baik. Di contoh tadi bisa Anda perhatikan bahwa saya menggunakan sebuah keyword yang bernama this tadi ya, this.nama. Apa itu keyword this? Nah, keyword this sendiri merujuk kepada kelas di mana keyword itu kita tulis.
biasanya ditulis pada method body untuk mengakses properti atau method lain milik kelas itu sendiri. Contohnya yang ada di gambar di sebelah kiri ini ya. Nah, jika metodenya tadi mengandung parameter dengan nama yang sama seperti properti pada kelas, nah justru keyword disinilah yang dapat membantu untuk membedakannya. Contohnya begini, kita lihat. Saya tulis di sini this.property 1. Ini berarti dia akan mengakses yang ada di sini. Let x sama dengan this property 1, artinya nilai x akan diambilkan dari nilai yang ada di sini, property 1 ini. Lalu, kalau saya bilang this property 2 sama dengan property 2, bisa Anda lihat di sini. Property 2 di sini karena didahului oleh this, berarti dia merujuk ke milik yang ada di dalam kelas ya. Sementara properti 2 yang ada di sebelah kanan tidak ada this-nya, berarti dia merujuk ke sini. Namanya sama-sama properti 2, tapi sebetulnya dia adalah dua buah variabel yang berbeda. Yang ini adalah milik kelas, yang ini adalah milik parameter. Yang ini adalah milik metode. Ini dikenali di semua kelas, sementara yang ini hanya dikenali oleh metode Y ini sendiri. Selain mengakses properti, this juga bisa digunakan untuk mengakses metode. Jadi di sini metode X akan dipanggil oleh metode Y. Metode X itu di mana? Ini dia metode X. Kita tandai dengan kata this. Baik, begitu. Nah, berikutnya adalah tentang kelas konstruktor. Tadi kita sudah bicara tentang konsep properti pembentuk. Manusia ketika dilahirkan warna rambutnya sudah ditentukan. Nah, bagaimana implementasinya di dalam kode program? Oke. Di sini kita mengenal istilah yang namanya konstruktor. Anda bisa lihat di sini. Jadi konstruktor atau properti pembentuk bawaan dapat diimplementasikan menggunakan metode khusus yang bernama konstruktor. Jadi nama ini memang sudah tetap ya, tidak boleh diubah-ubah. Oke. Nah, nanti metode ini akan mengandung parameter yang dapat diisi saat instansiasi objek. Bisa Anda lihat di dalam konstruktor dia sebetulnya sebuah metode dan dia punya parameter. Nah, parameter ini nanti ketika kita bikin sebuah objek baru kita isi di situ. Ini sama kalau konsepnya dengan warna rambut tadi, ketika kita ingin melahirkan seorang manusia atau menciptakan seorang manusia, istilahnya seperti itu ya, bukan kita yang menciptakan tapi Tuhan, sudah ditentukan warna rambutnya di sini, katakan hitam, pirang atau apa, sehingga ketika lahir objek ini sudah langsung punya. Beda dengan contoh yang tadi, namanya masih ditentukan, yang si Fulan dan Jin tadi, namanya ditentukan setelah objek manusia tadi diciptakan. Oke, contohnya begini. Kita bisa lihat di sini kelas manusia kita tambahkan konstruktor. Kita tentukan parameternya adalah nama dan jenis kelamin. Artinya apa? Sebelum manusia ini diciptakan, sebelum manusia ini dilahirkan, tentukan dulu namanya dan tentukan jenis kelaminnya. Begitu. Nah, lihat pada instansiasi objek manusia ini, kita menentukan di sini Fulan jenis kelaminnya laki-laki dan Jin jenis kelaminnya perempuan. Beda dengan contoh sebelumnya. Kalau sebelumnya kan kita sebut orang satu dot nama sama dengan Fulan. Nah, itu artinya kita baru membentuk atau baru memberi nama ketika objeknya manusia tadi sudah ada, sudah dilahirkan atau sudah diciptakan. Nah, kalau di sini kita tentukan nama dan jenis kelaminnya dulu sebelum dia diciptakan. Sehingga ketika dia sudah diciptakan, otomatis sudah langsung punya nama dan langsung punya jenis kelamin. Gitu. Nah, lalu itu tadi adalah contoh implementasi dari kode program secara sederhana ya. Kita masih main dengan workshop. Lalu bagaimana studi kasus atau contoh penerapan dari konsep kelas dan objek ini di contoh nyata di lapangan? Saya misalkan atau saya asumsikan kita punya kasus seperti ini. Saya ingin Anda membuat sebuah halaman web untuk menjadwalkan mata kuliah, begitu ya. Nah, desain kasarnya itu seperti ini. Jadi nanti ada nama dosen yang dimasukkan, jumlah kelas yang akan diajar, dan dia akan mulai mengajar di tanggal berapa, misalnya begitu. Oke. Apa yang harus kita lakukan pertama? Yang pertama kita lakukan adalah dari rancangan ini coba kita analisis dulu mana kelas dan objeknya. Kita bisa lihat di sini ada 3 buah input, ya. Ada input nama yang berupa teks, terus nanti jumlah kelas karena jumlah dia inputnya adalah angka, dan mulai mengajar kita minta di sini tanggal, berarti inputnya nanti adalah tanggal. Kalau di web kan bisa ya input tanggal. Lalu ada 3 buah tombol, ada cari, ada jadwalkan, ada bersihkan. Ini semua adalah tombol. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa akan ada kelas input
atau dalam hal ini saya sebut sebagai textbox. Ini kan kita sebutnya sebagai textbox ya. Ada kelas textbox yang nanti diwujudkan menjadi 3 objek. Ya, 3 objek. Tapi propertinya beda-beda nanti. Yang ini teks, yang ini angka, yang ini tanggal. Nah, juga akan ada kelas tombol yang akan diwujudkan menjadi 3 objek. Ada tombol cari, tombol jadwalkan, dan tombol bersihkan. Propertinya mungkin juga berbeda nanti, karena biasanya jadwalkan ini tombol submit, sementara tombol bersihkan ini adalah tombol reset. Baik, jadi gitu ya, kita akan butuh 2 buah kelas. Ya, masing-masing kelas kita wujudkan menjadi 3 objek. Oke. Untuk menjalankan ini, kita siapkan dulu dokumen HTML-nya, nanti seperti ini ya. Kita buat satu buah ID atau elemen div di sini yang punya ID sama dengan app begini. Di sini akan kita letakkan hasil pembuatan elemen-elemen HTML dari JavaScript itu nanti. Jadi ini hanya wadah, gitu. Belum ada penerapan kelas dan objek di sini. Lalu kelasnya kita buat di sini, deklarasi. Kita buat mulai dari kelas tombol dulu. Lihat di kelas tombol ini saya buat dia punya properti tipe dan juga properti teks. Properti tipe itu nanti akan saya gunakan untuk menentukan tipenya, karena ada tombol submit, ada tombol reset, ada tombol yang biasa atau kita sebut sebagai button. Sementara teks adalah di tombol itu nanti akan muncul tulisan apa. Oke. Ada konstruktornya, karena saya ingin ketika tombol itu diciptakan dia pasti sudah ada teksnya dan juga sudah ditentukan tipenya. Gitu, jangan sampai dia muncul tapi tidak ada tulisannya. Aneh. Kemudian dia punya metode tampil yang fungsinya hanya untuk mencetak kode bagaimana cara menampilkan teks itu menampilkan tombol itu ke dalam halaman HTML. Oke. Berikutnya untuk yang textbox, saya buat kelasnya jadi seperti ini. Dia punya satu buah properti bernama tipe, nanti digunakan untuk menentukan ini inputnya teks, inputnya number, date, password, atau banyak sekali. Anda bisa cari di Google tipe-tipe input untuk HTML. Dia juga punya konstruktor untuk menentukan tipenya di awal, yang mana kalau tidak ditentukan tipenya, dikosongin, maka dia akan lahir sebagai teks. Jadi ini default ya, default value. Kemudian dia akan punya metode tampil untuk menampilkan input itu ke dalam halaman HTML. Nah, 2 kelas sudah kita deklarasikan, sekarang kita instansiasi objek dari masing-masing kelas. Kita buat 3 buah tombol, saya sebut submit, reset, dan search. Tombol submit nanti ada teksnya jadwalkan dan tipenya submit. Yang tombol reset tulisannya adalah bersihkan sesuai dengan rancangan kita tadi, tipenya adalah reset. Sementara yang search tulisannya cari. Tipe tidak saya tentukan, tapi dia akan otomatis menjadi button. Begitu juga untuk inputnya, untuk textbox ada input nama, jumlah kelas, dan tanggal mulai. Input nama dia textbox biasa, namanya tidak saya tentukan tipenya, jadi default aja. Sementara input jumlah kelas tipenya adalah number dan tanggal mulai tipenya adalah date. Lalu implementasinya ke HTML kita buat seperti ini. Tadi yang elemen app itu kita ambil dulu, kemudian kita tulis dengan menggunakan inner HTML. Kita tulis seperti ini. Ya, ada form, di dalam formnya kemudian kita tulis nama. Nah, tidak perlu kita tulis input, tipe, dan bla bla bla. Kita cukup panggil aja metode tampil yang ada di input nama. Maka yang akan ditampilkan adalah text box yang tipenya adalah teks. Sementara di bagian di sini kita ingin menampilkan tombol search. Kita nggak perlu menulis button, tipe, kemudian kita tulis teksnya di sana, tidak perlu karena sudah ada sebagai metodenya dari kelas tombol itu sendiri di sana. Kita cukup menulis search sudah tampil, maka yang akan ditampilkan adalah tombol search tadi. Begitu juga untuk input yang lain. Nanti Anda akan menghasilkan tampilan kurang lebih seperti ini. Begitu ya. Kalau Anda inspect elemen bagian ini di browser Anda akan mendapatkan tampilan seperti ini. Lihat, kita tadi hanya menentukan div ID app-nya saja yang dalamnya tidak kita tentukan, tapi ini didapatkan dari proses pemanggilan objek dan metodenya tadi. Baik. Nah, jadi itu materi kita tentang kelas dan objek untuk hari ini. Kita akan lanjutkan lagi pada perkembangan materi dari OOP berikutnya. Sampai jumpa di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.